Oke, halo selamat sore semuanya. Peserta Indonesia Next Season ke-6, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Oke, selamat datang untuk para peserta bagi yang baru bergabung. Nah, hari ini kita akan mengadakan acara technical meeting sebelum masuk ke sesi training hard skill. Untuk technical meeting ini akan membahas mengenai apa sih nanti di pada saat training itu apa aja yang akan dibahas, kemudian teknisnya seperti apa. Nah, nanti akan dibahas saya akan dibantu oleh Pak Yusman. Beliau adalah trainer dari Microsoft Office. Begitu. Oke, langsung saja kepada Pak Yusman. Silakan Pak Yusman. Baik, terima kasih Kak Molly. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang technical meeting ini membahas tentang apa saja nanti yang akan kita bahas dalam training. Yang kedua adalah tentang waktu untuk training. Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa technical meeting hari ini kita akan membahas materi apa yang nanti akan dibahas dalam training. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika nanti kita mengikuti training, saya sebagai trainer Microsoft Office itu tidak akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana menggunakan Microsoft Excel ataupun bagaimana menggunakan PowerPoint dari A sampai Z gitu ya. Tapi ketika nanti kita training itu lebih kepada menjelaskan tools ataupun perintah-perintah yang sering kali muncul di dalam ujian nanti. Jadi nanti saya nggak akan menjelaskan kalau cara menyimpan file itu klik file, kemudian pilih save as, itu nggak usah. Karena saya yakin teman-teman sudah sering menggunakan Excel, sudah sering menggunakan PowerPoint. Bagi teman-teman yang di Adobe mungkin Photoshop, Illustrator itu sudah menjadi keseharian bagi teman-teman untuk menggunakannya. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan PowerPoint, ketika kita menggunakan Microsoft Excel, berdasarkan belajar sendiri atau otodidak gitu kan, sehingga ketika apa yang diminta oleh soal di dalam ujian itu kita laksanakan ternyata dianggap salah. Nah ini masalahnya. Nah nanti kita ketika training itu menjelaskan bagaimana caranya melakukan perintah itu sesuai dengan apa yang diminta oleh instruksi daripada soal tersebut dan Microsoft Excel semestinya seperti apa. Contoh, saya akan sedikit share screen dulu ya. Ini sebagai gambaran nanti di training kita menggunakan training itu. Jadi kalau teman-teman sudah buka modul di dalam Microsoft di dalam website, sudah ada yang download belum? Oke. Jadi ini adalah objektif domain yang nanti akan kita bahas dalam training. Ini untuk diketahui oleh teman-teman sehingga nanti ketika saya menjelaskannya itu teman-teman sudah ada gambaran. Oh nanti yang akan dibahas dalam training itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel dari mulai membuat cookies sampai mengelolanya. Kenapa perlu kita dipahami? Karena boleh jadi begini, ketika kita mengikuti training Microsoft Excel, ataupun teman-teman pernah mungkin belajar, mungkin seringkali menggunakan Microsoft Excel, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh si software tersebut. Contoh, ketika kita menggunakan Microsoft Excel misal, kita ingin memasukkan nomor dari 1 sampai 1000. Biasanya teman-teman caranya gimana? Ada yang tahu nggak caranya gimana kalau kita mau memasukkan nomor dari 1 sampai 1000? Izin menjawab, Pak. Silakan.
Awalnya bikin 1-2 dulu, terus di blok, terus ditarik ke bawah sampai 1000. Nah, itu adalah cara yang otodidak kita kan. Bagaimana kalau misalkan nanti kita disuruh untuk membuat nomor dari 1 sampai 100.000? Tarik lagi ke bawah sampai mentok gitu kan. Nah, ini sesuatu yang nanti kita akan bahas. Mestinya seperti apa ketika kita membuat penomoran seperti itu. Atau misalkan begini, di PowerPoint. Ketika kita sudah punya data di Microsoft Word, kemudian kita ingin memasukkan teks yang ada di dalam Word itu ke dalam PowerPoint. Cara manual kita adalah di copy paste di blok teksnya, kemudian baru di paste di PowerPoint. Itu cara yang tidak akan bisa dilakukan ketika teman-teman nanti ujian. Jadi kalau misalkan nanti disuruh masukkan file dari Microsoft Word ke dalam Microsoft PowerPoint, cara yang copy paste yang sering kita lakukan ketika ujian itu nanti kita nggak bisa melakukannya. Nah, nanti di PowerPoint kita akan jelaskan. Nah, ini adalah domain yang pertama di dalam Microsoft Excel adalah create and manage worksheet and worksheet. Bagaimana kita menggunakan worksheet dan workbook di dalam Microsoft Excel. Di sini ada sekitar 5 ya, ada 5 poin sampai kepada yang terakhir mengkonfigurasi worksheet dan workbook untuk bisa didistribusikan. Apakah dia berbentuk CSV, apakah dia berbentuk PDF, ataupun yang lainnya. Kemudian domain yang kedua adalah bagaimana kita mengelola data sel dan range. Sel dan range itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami, mana yang dikunci, mana yang tidak dikunci, mana yang absolut, mana yang tidak absolut, mana yang semi absolut. Nah, ini mesti kita pahami di dalam nanti kita mengikuti hasil training di Microsoft Excel. Kemudian ini mestinya di PowerPoint. Bentar. Jadi ini data yang berkaitan dengan bagaimana kita mengkonfigurasi data sel dan data range. Kemudian nanti yang ketiga kita akan belajar bagaimana menggunakan table. Sebab di dalam Excel itu bukan hanya range. Ketika kita membuat garis-garis di dalam Excel itu bukan dikatakan sebagai Excel di dalam Microsoft Excel. Itu hanya sebatas range yang kemudian tidak bisa dijadikan sebagai data model. Bagaimana cara membuatnya nanti kita akan membahas. Begitupun nanti bagaimana kita menggunakan formula di dalam Microsoft Excel. Ada formula, ada function. Ya, ada yang mesti diketikkan, ada yang mesti menggunakan table tertentu, rank tertentu yang mesti kita masukkan di dalam penggunaan formula nanti. Tetapi nanti di formula Excel itu tidak terlalu sulit ya. Tidak ada VLOOKUP, HLOOKUP, MES dan lain sebagainya. Hanya formula-formula sederhana saja nanti kita bahas. Nah, ini PowerPoint. PowerPoint itu diantaranya adalah bagaimana kita membuat sebuah presentasi. Ya, jadi kita membuat sebuah presentasi itu apakah menggunakan template, apakah menggunakan yang kosong, atau yang tadi kita menggunakan dari PowerPoint. Atau kita membuat sebuah PowerPoint itu dari file PowerPoint yang lain, tapi tanpa membuka file tersebut. Nah, itu kita akan jelaskan bagaimana kita membuat sebuah presentasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memasukkan teks, memformat teks, memformat shape, memformat image di dalam Microsoft PowerPoint. Bagaimana kita memotong image tersebut menjadi sebuah shape tertentu, mengubah shape ke dalam bentuk yang lain dan lain sebagainya. Kemudian memasukkan gambar, mengelompokkan dan lain sebagainya. Ya, ini yang ketiga ini. Nah, kemudian bagaimana kita menerapkan transisi ataupun menerapkan animasi. Bagaimana perbedaan transisi dan perbedaan animasi. Cara memasukkannya yang paling penting. Kalau fungsinya dan teman-teman suka melakukannya, saya yakin sering menggunakan. Cuma nanti yang di dalam training itu kita bahas bagaimana cara yang benar menerapkan animasi ke dalam PowerPoint. Bagaimana cara yang benar menerapkan transisi ke dalam PowerPoint. Nah, yang kelima adalah membahas tentang
mengelola si presentasi ini agar supaya bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Bagaimana kalau si PowerPoint itu kita protek dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materi yang nanti akan kita bahas di dalam training. Nah, training sendiri nanti teman-teman ada 3 sesi. Ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Jadi teman-teman ketika ngambil Microsoft Excel, maka trainingnya akan 3 kali. Mengambil PowerPoint trainingnya 3 kali. Sama juga Photoshop 3 kali. Semuanya 3 kali. Training ke-1 dan training yang kedua itu akan bahas yang ini. Ya, kita akan bahas yang objektif ini. Training ke-1 atau sesi 1, sesi 2 kita akan bahas ini. Ya. Nah, kemudian sesi ketiga itu exam preparation. Nah, kalau di exam preparation itu lebih kepada kita mempelajari taksonomi daripada soal ujian. Bagaimana cara mengerjakannya, ya? Karena nanti ujian di dalam program Indonesia Next yang standar internasional ini, teman-teman nanti tidak ujian dalam bentuk A, B, C, D atau tidak pilihan ganda, tetapi ujiannya adalah praktek. Ya, ujiannya adalah praktek. Bagaimana memperbaharui, mengubah sesuai dengan instruksi yang diberikan pada soal tersebut. Dan ujiannya pun dibatasi oleh waktu. Hanya 50 menit. Ketika sudah lewat 50 menit, maka nanti otomatis ujiannya akan tertutup. Dan tunggu beberapa detik kemudian hasilnya akan Anda dapatkan, Anda lulus atau tidak. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian di program Indonesia Next sebelumnya mungkin sudah paham. Bagi teman yang belum mengikuti, yang belum pernah mengikuti ujian sertifikasi internasional, perlu saya jelaskan bahwa ujiannya itu bukan multiple choice atau bukan pilihan ganda, tapi ujiannya itu adalah praktek. Jadi nanti teman-teman ujian otomatis mesti menggunakan PC atau laptop, tidak bisa menggunakan handphone. Karena teman-teman mesti melakukan perintah yang diminta oleh soal. Seperti tadi saya sebutkan, diminta misalkan untuk membuat angka dari 1 sampai 1000. Bagaimana cara yang benar? Kalau tadi teman-teman ada yang menjelaskan buat 1, buat 2, kemudian tarik ke bawah, itu dapat nomornya, tapi ketika ujian itu dianggap salah ketika membuat penomoran seperti itu. Begitu. Nah, waktu yang diberikan oleh kita bagi teman-teman untuk mengikuti ujian itu tiga waktu. Maksudnya di sini teman-teman bisa memilih. Teman-teman bisa memilih di jam berapa saja bisanya. Jadi ada ini berdasarkan kepada waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 9 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 15, atau jam 15.30 sampai jam 17.30. Nanti kita akan kirim ke email teman-teman di form untuk teman-teman memilih waktunya. Nah, tanggalnya belum, nanti kita akan email sekalian dengan jadwal secara keseluruhan. Jadi tanggalnya itu akan berurutan. Misalkan kalau Microsoft Excel, contoh misal dimulai tanggal 1 misalkan, maka tanggal 1 adalah sesi 1, tanggal 2 sesi kedua, tanggal 3 exam preparation. Microsoft Excel. Exam preparation di ujung ya, maaf. Jadi sesi 1 tanggal 1 misalkan, sesi 2 tanggal 2. Nanti tanggal 3-nya itu PowerPoint sesi 1, PowerPoint sesi 2. Nah, dalam satu hari itu akan paralel. Jadi jam 9 sampai jam 11 itu akan ada 2 training yang bareng antara Excel dengan Photoshop. Ya, sama jam 13 sampai jam 15 pun
dengan materi yang sama di jam 9. Jadi teman-teman bisa memilih waktunya. Saya akan ikut training Microsoft Excel jam 9 sampai jam 11, atau jam 13 sampai jam 15, atau jam 15.30 sampai jam 17.30. Silakan pilih. Kalau teman-teman ingin mengikuti kedua-duanya, misalkan Excel juga ingin ikut training, Photoshop juga ikut training, maka teman-teman bisa memilih waktu di antara ini. Saya paginya nggak ada kegiatan, jam 9 ikut Excel. Ternyata sorenya saya ada waktu nih untuk mengikuti training lagi, bisa ambil Photoshop-nya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Atau misalkan kalau teman-teman mau fokus, saya nggak akan terganggu dengan training yang lain. Target saya adalah lulus menjadi best talent di Indonesia Next sesi 6 ini. Saya akan fokus ke satu training saja, Excel misalkan. Maka Excel teman-teman ikuti. Belum jelas di jam 9, saya ingin paham bener nih, jam 1 ikut lagi, silakan. Belum jelas lagi di jam 1, pengen ikut lagi jam sore, silakan. Gitu maksudnya. Ya, jadi 3 waktu ini teman-teman bisa menentukan di jam berapa teman-teman bisa mengikuti trainingnya. Ya, nah masalah tanggal itu nanti kita akan kirimkan email secara berdasarkan nanti setelah final berbarengan dengan G-form yang akan kita kirimkan kepada teman-teman untuk memilih waktunya di jam berapa akan mengikuti hard skill training. Nah, exam prep itu nanti akan kita kasih setelah semua program selesai trainingnya. Jadi Excel-nya sudah selesai, PowerPoint-nya sudah selesai, sesi 1 dan sesi 2, Illustrator-nya sudah selesai, After Effects-nya sudah selesai. Jadi semuanya sudah diikuti, teman-teman harus menentukan. Kalau teman-teman sudah mengikuti semua, tadi misalkan 2 diikuti setiap harinya, di ujung di exam prep, teman-teman harus menentukan mana yang akan diambil untuk ujian sertifikasi. Jadi kalau sudah di exam prep, teman-teman mesti menentukan, saya ingin mengikuti ujian Illustrator. Maka ketika exam prep, teman-teman ambil Illustrator. Saya ingin ujiannya nanti Excel, ambil exam prep-nya Excel. Kenapa begitu? Karena teman-teman hanya diperbolehkan mengikuti satu ujian dari ke-6 software ini. Jadi ada Word, ada Excel, ada Illustrator, ada PowerPoint, ada After Effects, dan ada Premiere. Dari ke-6 software tersebut, ujiannya teman-teman hanya diperkenankan untuk memilih satu saja. Walaupun di hard skill trainingnya boleh mengikuti semua, asal waktunya sesuai dengan waktu teman-teman, tapi ketika ujian itu hanya satu. Makanya ketika ujian, teman-teman ketika exam prep, teman-teman harus betul-betul menguasai. Jangan sampai saya pengen coba aja deh, kira-kira gimana ya soal-soal di Illustrator, nggak usah. Ya, kenapa kita memberikan hard skill training ini? Karena pengalaman kita, kalau tidak ada training dulu, rata-rata kelulusan itu hanya sekitar 5-10% saja. Makanya banyak teman-teman di Indonesia Next yang sesi 5 kemarin, mereka tidak mengikuti trainingnya secara benar, sehingga ketika ujian banyak yang nggak lulus. Bahkan bukan banyak, hampir yang tidak mengikuti training itu nggak lulus. Karena nanti ketika training, terutama di exam preparation, kita akan membahas tentang kisi-kisi soal untuk ujian nanti. Ya, kisi-kisi soalnya, bagaimana cara menjawabnya, dan kita memperkenalkan terhadap grafik user interface dari search engine untuk ujiannya. Di mana kita memilih untuk
melanjutkan ke instruksi selanjutnya. Bagaimana kalau sudah beres satu proyek, apa yang mesti kita klik, itu mesti kita paham. Karena banyak anak yang kemudian bisa menjawab pertanyaannya, bisa mengerjakan instruksinya, tapi tidak paham terhadap graphic user interface dari atau GUI dari ujiannya, itu nilainya 0. Mereka sudah mengerjakan dari awal sampai akhir, tapi ketika disubmit ujiannya ternyata 0. Kenapa? Karena ada satu tombol yang mereka tidak klik ketika selesai mengerjakan sebuah instruksi. Itu mesti kita pahami di dalam GUI ini. Jadi teman-teman, saya harapkan bisa mengikuti training ini secara seksama. Karena kalau tidak ikut sayang, ya gampang lah kalau di bank Excel gitu kan. Ya Excel sering kita pakai, apa sih yang sulit gitu. Tapi ternyata ketika kemarin di sesi 5, banyak teman-teman yang mengikuti PowerPoint ataupun ujian Excel, banyak yang nggak lulus. Banyak sekali yang nggak lulus pada tahun kemarin itu. Dari target kita mesti lulus sekian ribu, yang lulus hanya ratusan. Ya, kenapa? Karena satu hal ketika mengikuti ujian sertifikasi internasional itu, satu, jangan menganggap remeh terhadap soal. Yang kedua, mesti sering praktek. Karena ujiannya adalah praktek. Ujiannya praktek, ya. Kemudian berbahasa Inggris, jadi soalnya berbahasa Inggris, dan dibatasi oleh waktu. Jadi teman-teman hanya mengerjakan soal sekitar 32 instruksi yang mesti kita kerjakan. Dalam 32 instruksi itu dibagi menjadi sekitar 5-7 proyek. Setiap proyeknya ada 5-7 task. Nah itu nanti kita bahas secara detail di dalam exam preparation. Apa yang mesti kita persiapkan di laptop kita ketika mau mengikuti ujian, ya. Nah kalau di training ini teman-teman, Office yang kita gunakan untuk training ini adalah Office versi 2016. Jadi silakan teman-teman siapkan Office 2016-nya. Untuk Adobe, teman-teman akan mengikuti training Adobe CC 2020. Photoshop CC 2020, Illustrator CC 2020, semuanya 2020. Jadi tolong disiapkan untuk mengikuti trainingnya. Kenapa kita perlu menggunakan software itu? Karena kalau misalkan ketika training kita menggunakan versi yang lain, nanti akan kalang kabut ketika kita ujian. Karena ada beberapa perintah yang kemudian berubah. Misal, kita ujiannya 2016, tapi software yang kita gunakan versi 2010 Office-nya. Itu akan sangat linglung ketika ujian. Ya, kita akan sangat bingung penempatan perintahnya, penempatan menu-menu yang ada di dalam tab itu akan beda-beda. Antara versi 2010 itu sangat jauh. Jangankan 2010, 2013 sama 2016 saja itu sudah ada sedikit perbedaan. Apalagi ke 2019. Kalau teman-teman sekarang menggunakan 2019, jangan di-uninstall ya. Tetapi teman-teman bisa melihat ataupun membuat sebuah virtual hard disk untuk menginstal 2016-nya. Sayang kalau di-uninstall, apalagi kalau yang ori. Nah, jadi itu gambaran global tentang apa yang akan kita pelajari nanti di dalam hard skill training. Jadi silakan teman-teman pelajari modul yang sudah kita sematkan di website. Itu silakan teman-teman download, silakan dipelajari. Kalau mungkin nanti ketika kita hard skill training, ada hal yang perlu kita perjelas, ada hal yang perlu kita diskusi di sana. Jadi teman-teman bisa langsung menanyakan. Jadi materi itu kan sudah ada di modul semuanya. Nah di hard skill training ini, nanti teman-teman sudah punya gambaran dan sudah punya bahan untuk bertanya.
Jadi jangan sampai ketika mengikuti hasil training itu kosong sama sekali, tidak memahami materi. Jadi kalau sudah memahami materi, itu kan enak nanti ketika kita membahasnya. Oke, mungkin itu untuk sementara apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan saja langsung bertanya ya. Silakan Kak Muli. Oke, Pak Isman, thank you banget. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih sebelum mungkin ada yang belum jelas? Langsung di chat atau bisa langsung open mic, apa-apa? Atau mungkin, oh ya, ini Pak Isman ada, apakah ada grup WhatsApp ya Pak Isman? Kalau untuk training sama ujian mungkin belum ada ya. Karena kita menampung 2.000 orang. Kan WAG cuma 250 orang maksimal. Jadi tidak ada di WAG. Paling nanti setiap pemberitahuan yang kita lakukan itu melalui email. Maka jangan pernah di unsubscribe ya. Jangan pernah di blok email dari Indonesia Next. Karena kedepannya itu akan senantiasa kita announce di email. Jadi kalau teman-teman ini kalau misalkan kemarin dapat email itu masuk ke spam, coba pindahkan spam itu ke inbox sehingga nanti kalau ada email lagi dari kita itu nggak akan masuk ke spam lagi. Ya jadi WAG belum ada ya, Mas Sabri ya. Sabri. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya langsung? Berarti training ini sangat penting ya Pak Isman, apalagi Microsoft maupun Adobe juga sangat penting buat diikutin. Ya, kalau saya sih bahkan bagi teman-teman yang memang punya keinginan untuk menjadi best talent di Indonesia Next ini, salah satu hal yang kita perhatikan adalah loyalitas terhadap program kita. Jadi teman-teman mengikuti trainingnya, mengikuti tahapan-tahapan yang ada di dalam program Indonesia Next ini. Sehingga kita punya histori di kita itu misalkan Mas X misalkan webinar ikut, training setiap sesi ikut gitu ya. Kemudian pas ujiannya pun nilainya bagus, itu otomatis menjadi prioritas bagi kita. Ada misalkan yang dia tidak ikut training, tidak ikut webinar, tidak ikut training, ujian, ternyata lulus misalkan. Itu menjadi sebuah catatan bagi kita. Apalagi kalau misalkan dia tidak webinar, tidak training, kemudian hanya ikut ujian saja, ya mungkin hanya sampai di sana saja, kita tidak akan mengikutkan ke tahap selanjutnya, misalkan seperti itu. Jadi training ini menjadi sebuah bekal bagi kita dan juga menjadi sebuah hal yang penting bagi teman-teman diikuti agar supaya nanti ketika ujian itu nggak kalang kabut. Karena ujian Microsoft Office sama ujian Adobe ini bukan ujian yang hanya multiple choice, pilihan ganda. Saya katakan tadi ujiannya adalah praktek. Teman-teman mesti melakukan sesuai dengan instruksi. Tadinya garisnya lurus, nanti disuruh tolong garis ini jadiin bulat misalkan. Nah itu bagaimana cara mengerjakannya yang efektif. Karena salah klik itu akan mengurangi terhadap poin. Misalkan gini, kita disuruh untuk membuat warna huruf itu menjadi blue accent lighter 50% misalnya. Jadiin warna huruf ini menjadi namanya blue accent 1, kecerahannya 50%. Kita cari-cari tuh kan, mana tuh blue accent 1 lighter 50%. Ternyata kita salah klik. Nah itu kemudian kita undo, itu akan mengurangi poin 0, sekian persen gitu ya. Kenapa? Karena kita dianggap bahwa kita itu tidak tahu di mana posisi perintah itu. Makanya ketika mengikuti ujian sertifikasi internasional ini, ada sebuah persyaratan di mana kita harus menggunakan software itu minimal 6 bulan.
Ada satu persyaratan. Walaupun itu bisa kita skip gitu ya. Bisa kita skip. Tetapi karena kita salah dalam mengklik salah satu perintah itu, si sistem menganggapnya bahwa kita itu tidak tahu di mana posisi perintah itu. Maka di training itu kita jelaskan. Kalau kita mau mengganti shape yang garis menjadi eclipse misalkan, menjadi bulat, caranya gimana? Dengan 2 kali klik jadi gitu. Bikin nomor dari 1 sampai 1000. Caranya gimana? Dengan 2 klik jadi gitu. Tidak mutar-mutar dulu. Tidak mutar-mutar dulu, cari-cari dulu di mana ini, di home kah, di insert kah, di view kah, itu karena kita belum tahu sehingga kita mencari-cari. Maka nanti di training itu kita akan bahas itu semua. Di mana ini nih ada instruksi untuk melakukan ini. Cara mengerjakannya itu harus dari sini ke sini ke sini gitu. Ada grafik bentuknya batang. Dia suruh menjadi menjadi lain. Caranya gimana? Tanpa merubah data. Ataupun ada grafik datanya kurang. Kita disuruh untuk menambahkan data tanpa merubah yang sudah ada. Nah, itu caranya gimana? Itu nanti di training dibahas seperti itu, Kak Molly. Oke, Pak Isman. Ini ada banyak pertanyaan sih, Pak Isman. Mungkin langsung aja ada untuk Kak Marisa Salsabila, mungkin bisa open langsung aja gitu. Ini pertanyaan mirip dengan Kak Fani Yunita. Boleh deh dua-duanya atau salah satunya. Untuk Office 2019 ketika training nggak masalah. Tapi nanti ketika ujian teman-teman nggak perlu software-nya karena nanti akan remote ke server kita. Kemudian kalau saat training nanti kita akan jelaskan studi kasusnya ya. Kalau untuk ujian tidak menggunakan aplikasi yang ada di teman-teman, jadi menggunakan software yang ada di kita. Nah, nanti kita akan bahas di exam preparation ya. Kemudian untuk nanti latihan gunakan Adobe Trial nggak masalah, silakan. Jadi nggak masalah. Office 2016 juga kalau menggunakan untuk latihan, untuk nanti praktek latihan-latihan pakai trial juga nggak apa-apa ya. Kalau mau bertanya langsung silakan juga ya. Tapi nggak masalah ya kalau misalnya untuk training bisa pakai Microsoft atau Adobe Trial juga nggak apa-apa. Tapi pada saat ujian nanti kita langsung masuk ke server kita ya Pak Isman ya. Jadi nggak perlu pakai aplikasi di laptop. Iya. Paling nanti di exam preparation nanti kita akan jelaskan ada satu software yang mesti teman-teman install dan jangan salah menginstalnya. Karena kalau salah install nanti mungkin teman-teman sudah sering yang gunakan namanya TeamViewer ya. Nah, itu nanti kita akan menggunakan itu untuk ujiannya, untuk nge-remote ke server kita. Cuman nanti jangan salah pilih cara installnya, jangan sampai teman-teman pilih yang berbayar, yang trial nggak boleh. Kalau nanti TeamViewer jangan pakai trial, tapi harus menggunakan yang free license. Nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya menggunakan software tersebut. Jadi itu sekali lagi. Untuk latihan, teman-teman pakai yang trial boleh untuk Adobe atau Office-nya. Kalau untuk ujian, teman-teman nggak usah risau karena nanti nggak akan menggunakan aplikasi yang ada di komputer ataupun laptop teman-teman. Tapi nanti akan langsung menggunakan search engine ujian yang ada pada server kita. Ketika ujian nanti, teman-teman tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Yang bisa dibuka adalah search engine dari kita saja. Karena nanti kalau dibuka software yang lain, itu akan mengganggu terhadap search engine kita. Nah, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara mengerjakan di ujian nanti, itu kita akan bahas dalam exam preparation. Ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ujian, itu nanti akan kita bahas di exam preparation. Untuk 2016 sih teman-teman bisa cari aja di website. Tapi kalau misalkan nanti mau yang dari saya nanti saya kasih. Cuman teman-teman download dari punya saya. Cuman memang bentuknya trial, ya tidak. Tapi ori bukan bajakan. Insya Allah nggak ada virus. Tidak ada virusnya. Kita kasih ori, cuman trial, ya.
Nanti mungkin bisa menghubungi admin untuk meminta linknya. Nanti pas Kemudian, training pertama bisa dibagiin sih. ya, nanti bisa. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Ya, udah jelas ya? Udah jelas ya, teman-teman? Nggak ada lagi. Berkaitan dengan nanti bagaimana kita mengikuti training. Kalau sudah jelas, ya terima kasih. Berarti teman-teman nanti tinggal tunggu gift form yang akan kita kirim ke email teman-teman. Silakan dicek. Selalu mungkin kalau tidak malam ini, besok ya, kita kirimkan ke teman-teman untuk memilih waktu teman-teman. Bisanya jam berapa. Ya, jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Oke, Kak Molly, kayaknya sudah sangat paham. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore Pak Yusman. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk acara hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, karena tidak ada yang bertanya lagi. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat training. Dan kemungkinan hari ini atau besok kita akan kirimkan link untuk jadwal trainingnya ya. Oke, sampai ketemu semuanya. Thank you ya. Ya, selamat sore ya. Saya undur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.